Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar teman-teman? Saat ini M. Roman Official dan Wan Kawan TV sedang berada di sebuah lokasi dengan pemerhati politik dan kebangsaan Bapak Rizal Fadila. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Rohman. Sudah lama nggak kumpul. Iya Pak Rohman. Ya, teman-teman semua kita masih akan membahas tentang BOP atau Board of Office, tapi kalau dalam tulisannya Bang Rizal sudah dilecehkan blood oath. Bis. Udah mainnya berdarah-darah gitu. Ya teman-teman, tadi emang keterlibatan Pak Prabowo dalam BOP ini sangat mengagetkan. Iya. Karena pertama, BOP itu diyakini itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh Trump untuk menyaingi PBB. Benar. Dan yang kedua, Trump dicurigai juga membentuk BOP untuk kepentingan Israel. Iya. Sehingga dikhawatirkan kalau misalnya Prabowo tidak mundur dari BOP, justru Indonesia akan dimanfaatkan untuk kepentingan Israel yang jelas sebagai penjajah Palestina. Tapi memang Bang Rizal, ada satu yang menarik. Pernah beredar video nyata dari Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo itu ternyata mengagumi Atatürk. Oh. Iya ya, saya kira Jadi seperti ada aneh. ini ya, Benang merah. ada benang merahnya ya. Ada benang Kemudian merah. memuji Atatürk, Kemudian sekarang mendukung masuk di Amerika. BOP. Dan bahkan ada satu video di mana Pak Prabowo itu diminta sama Trump untuk memegang dokumen. Oh iya, bikin malu ya. Jadi ada satu kaitan. Nah, yang membuat juga saya tertarik waktu saya wawancara dengan Profesor Yudi Haryono, Profesor Yudi Haryono sudah bilang bahwa memang Prabowo ini sudah kayak Jokowi, sudah menjadi bagian dari kapitalisme global, istilahnya elit global lah. Iya. Yahudi lah. Yahudi ya. Nah, kalau Bang Rizal sendiri melihatnya gimana nih? Bahayanya apa kalau kita tetap di BOP? Oh ya, sangat bahaya karena seperti tadi ya, kalau saya bukan melihat lagi board office kan, blood office karena dasarnya blood ini gitu, soal darah, soal penumpahan darah gitu kan, kebengisan Israel terhadap bangsa Palestina kan, 65.000 sampai 70.000 lebih gitu kan tewas, kemudian 165 itu luka-luka katanya gitu kan, jumlah ribu angka ribu. Belum terakhir peristiwa yang termobarik itu, bom termobarik gitu yang ramai kan, bagaimana ribuan orang hilang menguap dan itu bom kimia itu ya bom termal, jadi dia 3.000 derajat Celcius panas gitu kan, bagaimana orang bisa kuat, jasadnya nggak akan kuat gitu kan, ya menguap lah. Wah, itu adalah kebiadaban, itu senjata yang dilarang sebenarnya seperti itu. Berarti memang proses genosidanya gitu ya, Israel tuh sudah sejak lama itu, sejak tahun 60-an gitu kan, bahkan setelah dia 47-48 dia udah mulai melakukan itu. Berarti darah terus itu. Ketika kita sebut Israel, di situ blood gitu, bloody ya, berdarah dia mah gitu, mukanya bukan berdarah, tubuhnya tuh berdarah. Nah sekarang kan gitu, dengan bikin BOP-nya Amerika, berarti kan Amerika itu di belakangnya Israel. Orang menyebutkan Bang Rohman gitu kan, Israel tuh Amerika kecil, Amerika itu Israel besar, berarti nggak bisa dipisahkan. Penumpahan darah itu juga adalah bagian dari kerja Amerika. Bahkan Amerika disebut-sebut sebagai proksinya Yahudi kan? Iya, Amerika jadi proksi Yahudi, jadi kepentingan globalnya Yahudi, Zionis. Ya, lobby Zionis ini luar biasa mempengaruhinya. Katakanlah setiap presiden Amerika harus membutuhkan lobby Yahudi gitu. Jadi ketergantungan pada Yahudi kuat. Akibatnya apa ya? Seperti sekarang. Nah, sayangnya gitu kan, kita yang bebas aktif politik luar negerinya kok ikut gitu dengan bloknya Israel dan Amerika ini yang sudah tahu berdarah-darah itu. Maka ke depan juga bukan peace yang terjadi, tapi juga penumpahan darah atau blood of peace gitu. Jadi maksud saya, gambarannya ke depan juga akan terjadi
penumpahan darah juga ketika Indonesia ada di sana. Berarti Indonesia berada di bloknya penumpah darah. Iya, ketika nanti misalnya Indonesia mengirim 8.000 pasukan ke Oh. Gaza tanpa ada mandat dari PBB, artinya dia mendukung Amerika dan Israel Betul. memerangi Betul, Hamas. Itu bahayanya, Kang Rohman. Akibatnya kita berkonflik dengan bangsa yang kita sebut dukung untuk kemerdekaan. ya. Hamas bentrok nanti dengan TNI. Nah, itu masalahnya. Gitu, sangat sebut begini. Dalam misi ISF, kita wakil komandannya, itu kan ada poin pelucutan senjata, Ya, gitu kan. Berarti Hamas melucuti senjata, kita ada di situ. Sasarannya itu. Kemudian yang kedua, channel destruction, penghancuran terowongan. Terowongan itu kekuatan Hamas loh. Sampai sekarang masih kuat melawan Israel kalau terowongan. Ini harus dihancurkan gitu. Dan itu Indonesia, tentara yang ada di sananya. Bagaimana nanti Hamas mau menerima? Gak mungkin menerima kedatangan tentara Indonesia yang ingin melucuti senjata dan menghancurkan terowongan serta mengembargo juga senjata. Dan harus embargo kan itu juga misi. Udah pastilah konflik gitu antara TNI dengan Hamas. Ini berdarah-darah lagi. Artinya di era Prabowo ini justru Indonesia berada di seberang, nggak lagi mendukung Palestina, malah mendukung Israel. Mendukung Israel. Berbalik ini yang sangat fatal negeri ini. Makanya saya kira rakyat dan umat Islam gak akan bisa terima ini di Indonesia. Makanya yang jadi lawan posisi Prabowo menurut saya mah. Tapi benar nggak kalau Abang setuju nggak ada yang mengatakan bahwa Prabowo ini melanggar konstitusi dengan maju BOP? Sangat melanggar pasal preambul Undang-Undang Dasar 45 kan itu menyatakan gitu kan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, penjajahan di muka bumi harus hapus. Nah, penjajahnya Israel yang didukung Amerika, sementara yang harus merdeka adalah Palestina. Berarti Undang-Undang 45 mengarahkan support Palestina yang mau merdeka itu, karena Palestina itu yang mendukung kemerdekaan Indonesia dulu gitu. Sekarang ketika dia mau merdeka, kita rakyatnya mendukung, tapi pemimpinnya malah berkhianat, malah membela penjajah gitu. Nah, iya. Tapi Bang masih melihatnya gimana? Sebenarnya tadi saya sampaikan kan dia mendukung Atatürk, kemudian memang kita tahu bahwa Hasim itu ada hubungan dengan naiknya Prabowo itu pun katanya indikasinya ada bantuan dari elit global. Jadi Bang Sering katanya setuju nggak kalau misalnya memang Prabowo itu bagian dari sana sehingga dia bukan bisa. Iya, kalau BOP masih dipertahankan, dia nggak mau keluar atas desakan-desakan publik, maka indikasi tadi benar ya? Benar bahwa keberadaannya itu nggak bisa dilepaskan dari kepentingan global Yahudi, gitu kan? Seperti ya kagumnya dia kepada Atatürk sendiri sekuler, ya kan? Yang artinya bukan orang yang anti-Islam lah. Nah sekarang kelompok anti-Islam ini yang mencoba mempengaruhi kan pemimpin dunia. Saya kira salah satunya jelas Prabowo. Makanya Prabowo akan berhadapan dengan umat Islam menurut saya di Indonesia. Seandainya dia tidak mengoreksi, mengevaluasi lagi statusnya dalam konteks BOP ini. Oke, mari kan kita tahu nih selama 10 tahun Jokowi negara kita bisa hancur. Ya kan? Karena memang kita tahu Jokowi ini diduga menjalankan agenda Cina dari global. Makanya kan dia dan rumahnya disebut sebagai Pemprov Ratapan Solo. Kalau kita bicara tentang Pemprov Ratapan Solo kan itu terkait dengan situs suci Yahudi di Yerusalem. Kan ada benang merah juga. Kalau selama 10 tahun Indonesia hancur, rusak gitu. Kalau Prabowo tetap sampai 5 tahun, kira-kira nasib Indonesia gimana? Kalau menurut saya mah akan lebih hancur. Lebih hancur kalau Prabowo tetap mempertahankan. Jangankan orang menyebut Prabowo 2 periode. Jangan bicara 2 periode lah. 1 periode aja udah nggak bener ini kan. Bahkan sekarang saya sudah muncul desakan-desakan gitu. Sudah layak gitu kan untuk di impeachment. Awalnya impeachment itu hanya Gibran. Sekarang fenomena politik yang begini menyebabkan impeachment dua-duanya gitu, Prabowo dan Gibran impeachment itu pasalnya ada, aturannya ada di Undang-Undang Dasar 45 kan begitu.
7A. Program MBG ini juga menarik. Kita tonton belum videonya Oh. sih itu yang Bapak Susi. Dem. yang mantan calon gubernur Jakarta. Siapa? Dia mengatakan bahwa Pangrekwan. dia mengatakan bahwa MBG merupakan bagian dari program global. Iya, bahkan yang terakhir itu, yang terakhir kan fenomenanya, kan dia punya penasihat orang asing itu, Nah, itu Prabowo. Ternyata itu bagian dari jaringan juga Mossad, gitu kan, mantan Mossadnya itu. Artinya Zionis juga. Dan salah satu programnya MBG yang Nah, diusulkan. Saya kira dua hal ini betul sekarang ini menjadi kerawanan bangsa kita. MBG untuk isu ke dalam negeri, BOP untuk isu luar negeri. Dua-duanya gitu kan, itu bisa meruntuhkan rezim gitu. Seandainya dia tidak menyadari tentang kekeliruannya. Jadi sebetulnya solusi yang paling penting itu MBG bukan hanya dikoreksi, evaluasi, hentikan. Yang kedua BOP keluar, selesai, atau bisa menjadi langkah perbaikan ke depannya. Tapi kalau ini dua-duanya dipertahankan, saya yakin rezim ini akan terguling juga. Apalagi konteks umat Islam. Umat Islam ini kalau urusan Israel, urusan Yahudi, Zionis ini, oh itu lawan itu. Itu mah umat Islam berani menumpahkan darah, berani berjihad fisabilillah gitu kan untuk itu. Saya kira jangan dianggap main-main urusan ini gitu. Tapi kan 10 tahun dulu Pak Jokowi juga dicoba untuk mengengsarkan gagal karena memang bentengnya sangat kuat. Prabowo pun saya yakin nih bentengnya sangat kuat karena dia dengan duduknya kan sama Iya, dengan karena kita tidak melakukan mobilisasi rakyat dan isunya bukan isu yang memang bisa menyentuh kejiwaan masyarakat. MBG itu kan menimbulkan nantinya bukan lagi pemerataan, kesenjangan nanti, gitu kan, dan kesenjangan akan menyentuh perut, gitu kan, perut rakyat. Kalau rakyat juga nanti berbicara tentang perutnya, udah nggak bisa ditahan. Satu. Yang kedua soal BOP, ini kan soal yang juga sakral dalam konteks keumatan, gitu kan, soal Israel, gitu kan, soal Zionis. Oh mereka siap bertempur untuk itu, gitu. Jadi kalau kasus Jokowi dulu nggak ketemu yang begini, gitu. Jadi masalahnya belum bisa adanya gerakan rakyat, gerakan massal, gitu kan, total war, perang total nggak ada, belum ada Jokowi dulu, belum menemukan. Justru di era Prabowo ketemunya begini, yang ingin melanjutkan kebijakan Jokowi, gitu Kang Rohman. ya. Kan bang sebagai bangsa kan kita nggak ingin negara kita makin terpuruk ya. Memang selama ini kan harapan ada di Prabowo. Ternyata Prabowo juga ini jauh panggang dari api. Mungkin abang masih ada harapan terhadap Prabowo. Saya mah dari dulu nggak punya harapan. Sejak Prabowo menang, kita juga sudah melihat menangnya curang. Iya. Bagaimana ada keberkahan, bagaimana ada pertolongan Allah atas sesuatu hasil yang curang dan culas. Gitu dari awal tuh. Makanya kemudian bolehlah kalau bisa dia melakukan tobat atau perbaikan gitu kan, ternyata berubah gitu kan, orang kan bisa saja berubah, ternyata tidak ada bukti. Jadi yang awalnya kita berprinsip tidak percaya dulu sebelum dibuktikan sebaliknya kan gitu, tetap berlaku tidak percaya gitu terhadap Prabowo sebelum dibuktikan sebaliknya, dan tidak ada yang sebaliknya itu gitu sampai sekarang, bahkan makin terbalik-balik. Jadi abang lihat pendapat bahwa solusi bangsa ini cuma satu, revolusi gitu. Iya, bahasanya people power. People power. People power yang pernah terjadi gitu kan di 1945, 1965 gitu ya. Sekarang udah di 2025 tambah 1 55 gitu. Jadi 2006. Saya yakin bisa terjadi lagi reformasi atau gerakan people power mengingat dua isu yang kelihatannya mendasar ini. Jadi mungkin dulu people power itu terjadi bulan Mei 1998 gitu kan. Sekarang udah Februari, Maret, April, Mei loh, udah deket loh gitu. Reformasi jilid 2. Ya, teman-teman memang dengan kondisi yang seperti digambarkan oleh Bang Rizal tadi ya, memang nggak ada jalan keluar buat bangsa kita ya. Karena mungkin negara kita yang dulu maupun yang sekarang ini ternyata sudah bagian dari yang
Ya, kepentingan global. kepentingan Kepentingan global. global. Kalau bangsa Indonesia mau selamat, karena sekarang tuh sebetulnya sejak Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, sebetulnya Indonesia sudah jatuh ke tangan asing. Oh iya, liberal kapitalis. Iya, itu berkali kali. Jadi Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri bangsa tahun 45 Agustus itu sudah nggak ada, karena mereka kan membentuk Indonesia ini dengan prinsip kekeluargaan, dengan demokrasi Pancasila, demokrasi perwakilan, Ya. dengan diganti menjadi kapitalis sudah nggak ada. Nggak ada, sama saja. Jadi ini salah satu memang tuntutan publik adalah kembali ke Undang-Undang 45 kan, Iya. itu tuntutannya, artinya kembali ke spirit dari the founding fathers gitu, membentuk negara ini. Soal perubahan dan sebagainya kan bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Ketetapan MPR itu ada banyak bentuk-bentuk aturan yang bisa dimasukkan dalam ketetapan MPR gitu kan, atau bukan amandemen gitu kan, tapi buatlah satu apa suplemennya kan gitu, atau diatur aturan lebih rendah gitu. Tapi tetap saja itu salah satu tuntutan yang kelihatannya mendasar atau kembali ke dasar gitu tuh. Artinya untuk menyelamatkan bangsa ini diperlukan people power untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Untuk yang masih- makanya nggak, kalau saya nggak percaya ada dekret presiden. Oh, Oh nanti Prabowo katanya akan membuat dekret. Di mana gitu, dari ruang mana, jangankan dekret gitu kan, untuk menyerap aspirasi rakyat aja nggak bisa gitu kan. Banyak tuntutan-tuntutan publik termasuk reformasi kepolisian gitu, ganti Listio Sigit, itu aja yang gampang berdasarkan otoritas dan didukung oleh publik nggak bisa dilakukan, apalagi dekret presiden. intinya janganlah berharap sama Prabowo. Nggak mungkin kalau menurut saya. Untuk bisanya perubahan ini harus ada desakan publik, desakan rakyat, people power. Kalau saya konsisten bahwa perubahan ini harus mendasar, nggak bisa parsial, nggak bisa gradual gitu. Sulit untuk mengubah kultur masyarakat atau pejabat yang korup tanpa adanya gerakan yang masif. Ya. Teman-teman, kalau kita baca di buku Paradoks Indonesia yang dibuat oleh Prabowo, dia menulis tahun 2030 Indonesia akan hilang. Tapi dengan cara Prabowo sekarang mengelola negara, jangan-jangan belum sampai 2030 sudah hilang. Gara-gara Prabowo. Tadinya Prabowo yang memprediksi, sekarang gara-gara aksi Prabowo. Kita sih nggak berharap mereka berpower ya, atau revolusi itu pasti akan berdarah-darah banget, karena kita tahu lah polisi masih mendukung ke sana. Tapi namanya perubahan itu akan mengikuti ritme. Nggak, jangan melihat sekarang masih mendukung, masih begitu. Enggak, begitu ada rakyatnya sudah melakukan satu bentuk langkah yang buat aspirasi yang dasar tadi itu, berubah itu. Yang tadinya mau nembak-nembak itu balik itu nembaknya. Itu begitu kalau people power atau revolusi atau reformasi total dan sebagainya, selalu begitu. Mulainya seperti nggak ini, rakyat ditekan, tapi begitu rakyatnya Nepal lah, Sri Lanka lah, Normalisasi. dulu Filipina gitu kan, Indonesia juga pernah mengalami. Artinya gerakan-gerakan rakyat itu punya model dan punya kesuksesan. Jadi kembali pada rakyat, tapi kita juga berharap semoga Pak Prabowo dapat hidayah gitu lah. Kalau hidayah memang urusan Allah ya gitu kan. Tapi harus ada fenomenanya dong gitu kan. Misalnya Umar bin Khattab juga dapat hidayah berubah. Tapi ada Abu Jahal yang nggak bisa berubah kan gitu. Nah tinggal sekarang apakah Prabowo ya Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Karena negara ini maju tanpa ada perkembangan. Makanya harus belajar agama dia. Harus dalami agama. Jangan sampai nanti sekuler. Kalau misalnya dia punya figur yang diidolakannya Kemal Atatürk, itu ciri keagamaannya tipis. Kalau orang punya keagamaan Islam yang kuat, nggak akan mengidolakan Kemal Atatürk yang telah merusak Islam. Iya, bagaimana mungkin seorang tokoh memuja orang yang tokoh sekuler yang merusak Turki? Bahkan kita negara Islam menjadi negara sekuler. Iya. Jangan-jangan Indonesia mau disekulerkan? Jangan-jangan Pernah ada ya? ada. Apa?
Ya teman-teman kita berharap sih ya seperti dari Bang Rizal tadi, negara kita bisa berubah. Berubah lah, Mungkin harus penting. melalui people power. Tapi kita berharap Pak Prabowo itu bisa dapat hidayah lah ya, bisa Cepat kembali berubah. kepada jalurnya yang dulu gitu ya. Karena kan dia itu partainya punya misi melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ah, Mudah-mudahan itu yang dilaksanakan. Dan Prabowo juga nggak lupa buat di tulisannya di bukunya itu paradok. Paradok Indonesia akan hilang tahun 2030. Oh, iya. Sampai Prabowo yang bikin Indonesia hilang. Benar. Iya kan? Iya. Ya, makasih Bang Rizal. Sama-sama Kang Rohman. Ya, cuma demikian aja konten yang menarik dengan Bang tadi. Nanti kita ketemu lagi pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.